bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. My milkshake brings all the boys to the yard, and their life is better than yours. Damn right, it's better than yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan PT Campina Ice Cream. Analisis laporan keuangan. Analisis rasio merupakan metode analisis yang menghitung perhitungan komparatif dari data kuantitatif yang ada pada neraca dan laporan laba rugi. Rasio keuangan perusahaan dapat dikategorikan menjadi 5. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio aktivitas, yang ketiga rasio solvabilitas, yang terakhir rasio profitabilitas. Selanjutnya, analisis laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industri Tbk pada tahun 2018. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Current rasio menunjukkan hasil 10,83. Hasil analisis ini yaitu setiap 1 juta utang lancar dijamin oleh 10,83 harta lancar, atau perbandingannya antara aktiva lancar dengan utang lancar adalah 10,83 banding 1. Quick rasionya yaitu 8,12 rupiah. Hasil analisisnya yaitu walaupun PT Persediaan Campina Ice Cream Industri Tbk mengalami penurunan, liquid level atau quick rasio perusahaan sebesar 8,12 lebih baik dibandingkan rata-rata industri sebesar 0,5. Yang kedua ada rasio solvabilitas, debit to equity ratio yaitu 13%. Hasil analisisnya yaitu metrik perbandingan antar utang dan ekuitas pada pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan atas modal sendiri perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya. Pada tahun 2018, perusahaan dibiayai sebesar 13%. Debit to asset ratio sama dengan 11%, maka hasil analisisnya yaitu untuk tahun 2018, pembiayaan korporasi dibiayai dengan hutang, artinya untuk setiap 100 rupiah yang dipasok oleh perusahaan, 11 rupiah disediakan oleh pembiayaan hutang dan 89 rupiah disediakan oleh pemegang saham. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Gross profit marginnya sebesar 60%. Hasil analisisnya, proporsi penjualan bersih yang dapat dikonversi menjadi laba kotor bagi perusahaan sebesar 60%. Net profit marginnya sebesar 6%. Hasil analisisnya, perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari penjualan bersih, yaitu sebesar 6%. Operating profit margin sebesar 10%. Hasil analisisnya, rasio operasi yang rendah menunjukkan biaya efisien dan keuntungan perusahaan yang tinggi. Return of equity-nya sebesar 7%. Pengembalian atas modal perusahaan sebesar 7%. Selanjutnya, analisis laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industri terbuka tahun 2019. Yang pertama, ada rasio likuiditas. Current rasionya sebesar 12,63. Hasil analisisnya, setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 12,63 harta lancar atau perbandingannya antara aktiva lancar dengan utang lancar yaitu sebesar 12,63 banding 1. Quick rasionya sebesar 9,65.
Hasil analisisnya, walaupun PT Persediaan Campina Ice Cream Industri Terbuka mengalami penurunan, liquid level atau quick ratio perusahaan sebesar 9,65 lebih baik dibandingkan rata-rata industri sebesar 0,5. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Debt to equity rasionya sebesar 13%. Hasil analisisnya, metrik perbandingan antara utang dan ekuitas pada pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan atas modal sendiri perusahaan dalam melunasi semua kewajiban. Pada tahun 2018, perusahaan dibiayai sebesar 13% juga. Ada debt to asset rasionya sebesar 11%. Hasil analisisnya, pada tahun 2019, pembiayaan korporasi dibiayai dengan utang. Artinya untuk setiap 100 rupiah yang dipasok oleh perusahaan, 11 rupiah disediakan oleh pembiayaan utang dan 89 rupiah disediakan oleh pemegang saham. Selanjutnya yang ketiga, rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin yang sebesar 58%. Hasil analisisnya yaitu proporsi penjualan bersih yang dapat dikonversi menjadi laba kotor bagi perusahaan adalah sebesar 58%. Yang kedua, net profit margin sebesar 7%. Hasil analisisnya yaitu perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari penjualan bersih, yaitu sebesar 7%. Yang ketiga, operating profit margin sebesar 9%. Hasil analisisnya yaitu rasio operasi yang rendah menunjukkan biaya efisiensi dan keuntungan perusahaan yang tinggi. Yang keempat, return of equity sebesar 8%. Hasil analisisnya yaitu pengembalian atas modal perusahaan sebesar 8%. Selanjutnya, analisis perubahan laba kotor. Salah satu komponen analisis profitabilitas adalah analisis laba kotor. Tindakan memecah sesuatu menjadi bagian atau bagian yang lebih kecil yang dikenal juga sebagai analisis laba kotor. Analisis laba kotor ini dilakukan untuk memastikan alasan fluktuasi laba kotor serta hubungan antara komponen-komponen. Laba kotor atau gross profit harus dianalisis untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan tersebut, baik perubahan positif atau kenaikan dan perubahan yang merugikan atau penurunan, sehingga segera dapat ditentukan langkah yang tepat untuk periode selanjutnya. Selanjutnya, analisis perubahan laba kotor PT Campina Ice Cream Terbuka. Analisis perubahan pada PT ini tidak dapat dilakukan karena kurangnya informasi mengenai kuantitas penjualan dan harga jual per produk, sehingga menghentikan peneliti untuk menganalisa perubahan laba kotor tersebut. Analisis titik impas. Yang pertama ada biaya variabel yang terdiri untuk biaya produksi pada tahun 2018 sebesar 380.960.986.122. Lalu pada tahun 2019-nya sebesar 425.145.997. Lalu ada untuk angkutan pada tahun 2018 sebesar 36.080.607.747. Sedangkan pada tahun 2019-nya yaitu sebesar 44.989.197. Untuk dry ice pada tahun 2018 sebesar 541.223.457. Sedangkan di 2019-nya sebesar 425.511.528. Selanjutnya untuk pengkepakan pada tahun 2018 yaitu sebesar 14.586.950. Di 2019-nya sebesar 12.170.509. Untuk bahan bakar pada tahun 2018 mengeluarkan biaya sebesar 6.927.000
7.577.400 dan untuk 2019-nya yang sebesar 7.149.095.224. Jadi totalnya 2018 sebesar 434.224.981.676. Sedangkan di 2019 sebesar 478.650.360.415. Selanjutnya ada biaya tetap. Yang pertama ada beban penjualan selain dari biaya variabel. Pada tahun 2018 sebesar 136.446.944 dan di 2019 sebesar 171.391.528. Lalu selanjutnya ada beban admin dan umum. Pada tahun 2018 sebesar 304.380.863.691 dan pada tahun 2019-nya sebesar 289.339.532.124. Jadi total pada tahun 2018 sebesar 440.409.310.635 dan di 2019 sebesar 460.731.913.652. Rumus break-even point yaitu break-even point sama dengan fixed cost dibagi 1 lalu dikurangi variable cost dan dibagi dengan sales. Jadi break-even point pada tahun 2018 sama dengan 441.909.310.635 dibagi dengan 1 lalu dikurangi 434.224.981.676 lalu dibagi 961.136.629.003 sama dengan 441.9.310.635 dibagi 0,45022 sama dengan 979.537.165.941. Lalu untuk break even point pada tahun 2019 sama dengan 460.731.913.652 dibagi 1 dikurangi 470.8.360.415 dibagi 1.288.952.947.818 sama dengan 460.713.652 dibagi 0,46518 sama dengan 990.433.727.648. Kesimpulannya, kinerja keuangan Campina pada tahun 2018 sampai dengan 2019 menunjukkan kondisi keuangan yang cukup stabil, ditandai dengan peningkatan likuiditas, profitabilitas yang membaik, serta struktur utang yang sangat rendah. Secara keseluruhan, Campina berada dalam kondisi keuangan yang stabil dan juga sehat, meskipun tetap membutuhkan penguatan efisiensi biaya dan juga pertumbuhan penjualan untuk mempertahankan kinerja jangka panjang. Saatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi.